Kalau menurut Mas Sabto, statement STY ini menghadapi 2 pertandingan lawan Jepang dan lawan Arab ini bagaimana? Satu-satunya pemain Liga 1 yang punya kemampuan untuk menjadi starter ya cuma Rizky Ridho di posisi back kiri. Ada satu slot untuk memasukkan Kevin Dix untuk menggantikan nama yang sudah didaftarkan atau dipanggil, ya itu bisa saja untuk di switch gitu. Ada pertemuan di Seoul kalau saya nggak salah, yaitu Sekjen dengan satu Esko bertemu dengan AFC. Ini saya baca dari media. Mereka meminta kalau bisa di pertandingan Indonesia, kalau lawan-lawan tim Saudi Arabia, tim dari Timur Tengah, wasitnya bukan dari Timur Tengah. Tapi saya suka statement Jesus saat itu. Wasit telah menjalankan tugasnya. Artinya kan dia seperti tim Jepang, nggak pernah komplain. Seharusnya Indonesia juga harus sudah menjadi tim besar. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abdul di acara Hasani Corner. Tetap dengan pasangan saya Mas Sabto. Bang, beda lagi kita. apa ini Black Night? Apa ini lagi suasana gembira apa duka ini? Gembira dong, harus Gembira, selalu ya? gembira. Biar kelihatan kurusan dikit pakai itu. Oh, jadi bukan duka sebenarnya, Bukan. lagi menutupin. Tutupin one pack, bukan six pack ya. Jangan kelihatan six pack-nya. Mas Sabto, ini kan kita timnas khususnya ini kan menghadapi 2 pertandingan yang menurut saya sangat kunci lah. Ya. Artinya kalau di 2 pertandingan ini kita tidak bisa merebut poin, berarti semua target susah untuk kita dapat gitu. Nah kalau kita lihat dari statement-statement yang dikeluarin oleh STY, lawan Arab dia masih ada confident gitu. Ya. Lawan Jepang dia memang bilang, ya Jepang tim kuat gitu. Ya. Tapi kalau lihat pengalaman STY, saya pikir dia lebih suka sebenarnya melawan Jepang karena sering bertemu. Ya. Di saat dia masih melatih Korea Selatan. Dan masih bermain juga dulu ya. Betul. Nah, apalagi tabiat orang Korea kan sama Jepang nggak mau kalah gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau menurut Mas Sabto, statement STY ini menghadapi 2 pertandingan lawan Jepang dan lawan Arab ini bagaimana? Iya, dia mengaku kenal ya, paham dengan sepak bola Jepang, permainan Jepang sejak dia masih bermain. Ya. Saling mengalahkan, lalu ketika melatih pun seperti itu, makanya dia berani mengatakan bahwa dia cukup memahami kultur dan gaya bermain sepak bola Jepang. Ya. Ya walaupun makin kesini perbedaan permainan kan juga berbeda ya, tapi paling nggak dia punya cara gimana untuk kalahin Jepang sih. Ya lo harus lebih semangat, mainnya tuh semangatnya tuh harus lebih digandakan gitu kalau melawan tim-tim seperti Jepang yang secara kualitas punya kemampuan individu di atas kita gitu. Mungkin itu pesan yang coba disampaikan oleh STY bahwa memang lawan di atas kertas di atas kita, lawan di atas kertas secara individu mau 11-11-nya diganti, pemain cadangan mereka pun tetap di atas kita. Kita bicara pemain yang level A tapi di klub-klub yang level A juga gitu. Jadi grade 1 betul-betul grade 1 di Eropa gitu. Sementara kita harus kita akui grade 2, grade 3 gitu kalau kita bicara kualitas pemain. Makanya faktor non teknis itu jelas mempengaruhi bagaimana kita memilih susunan starting level yang tepat, gimana kita pendekatannya terhadap permainannya seperti apa, in game manajemennya nanti apa yang akan dilakukan oleh Sintayong, itu akan sangat-sangat mempengaruhi hasil dari 2 pertandingan kita ini. Nah, Jepang kan tadi seperti Mas Sabto katakan punya materi yang harus kita akui hari ini nomor 1 lah di Asia. Ya. Apalagi pemain mereka J-League aja udah menghasilkan pemain-pemain bagus. Tapi ternyata sebagian mereka itu bermain di klub-klub tier 1 di Eropa.
di mana bukan pemain cadangan. Betul. Udah di tier 1 bukan pemain cadangan. Yeah. Memang Indonesia juga bermain di Eropa, tapi tadi disebut kita bukan berada di tier 1. Kita ya ada di tier 2. Mayoritas tier 2 sih. Yeah, yeah. Kalaupun di tier 1 kebanyakan di Liga Belanda. Nah, tapi kalau kita lihat pemain Jepang kan di Inggrisnya ada, di Jermannya ada, ya kan? Di Spanyol. Jadi nah, gaya main Jepang itu sistem apa dia pakai? 3-5-2 bisa, 3-4-3 bisa. Mereka tuh biasanya komposisi defense-nya 3. Tapi pemain gelandang itu ada 6. Jadi itu mereka bisa turun sebagai membantu back untuk jadi 5 back. Bisa juga duanya didorong ke depan menjadi penyerang depan. Jadi 3-6-1 kadang-kadang mereka bisa memposisikan 3 defender, 6 pemain gelandang, 1 striker utama gitu. Tapi yang 6 itu bisa ada di atas, bisa ada di bawah. Ya. Saya melihat pengalaman SDI ngelawan Australia, pasti dia lawan Jepang akan sedikit bertahan. Ya kan? Maka tadi kenapa saya bilang strategi apa dipakai Jepang. Jepang juga nggak mau kecolongan. Karena dia, walaupun kita secara ranking FIFA dia tahu, tapi dia nggak akan melihat tim ini seperti rankingnya. Ya kan? Itu karena sudah terbukti kita lawan Australia, lawan Arab Saudi, malah lawan Bahrain kita seharusnya menang gitu. Nah, menurut Mas Sabto, ST ini akan memainkan bertahan atau bagaimana menurut Mas Sabto? Kalau ngelihat apa yang kita lakukan terhadap Australia, terhadap Arab Saudi di round 3 ini ya, ditambah lagi kita main di Piala Asia, ketemu Jepang juga, ketemu Australia juga, Jepang di grup, Australia di 16 besar, itu di babak pertama sejak kick off itu kita berani ambil inisiatif untuk nyerang. Justru tekanan-tekanan yang diberikan di awal itu memberikan lawan tuh tidak nyaman. Lawan Jepang kita kalah 3-1. Cuman ada pelanggaran yang dilakukan Jordi Amat sehingga ada penalti, lalu ada gol-gol yang bisa dikatakan gol yang harusnya tidak menjadi gol. Itu banyak terjadi di pertandingan melawan Australia di Piala Asia dan juga Jepang di Piala Asia. Cuman harus kita ingat pada saat itu kan kita belum dibela Itses. Kiper kita belum Martin Pas, tengah kita belum ada si Tom Hai, depan belum ada Ragnar. Jadi secara kualitas tim seharusnya kita bisa lebih memberikan tekanan kalau kita ingin ngambil inisiatif menyerang. Dan pattern ini udah dilakukan Sintayong di 2 pertandingan pertama, kita melakukan serangan. Sehingga itu yang kayaknya akan dilakukan oleh Sintayong. Dari materi pemain yang dipilih pun banyak pemain-pemain yang kualitasnya lebih ofensif. Seperti Sayuri Brothers kan dipanggil, itu mereka punya daya gedor yang lebih baik. Makanya kayaknya pemain-pemain yang punya inisiatif untuk nyerang yang dipanggil. Itu kayaknya Sintayong ingin mengambil inisiatif untuk menyerang. Makanya saya rasa di 45 menit pertama, terutama di 15 menit pertama, Sintayong akan masuk dengan pendekatan ofensif. Oke, ini saya ingin, pemain kan sudah dipanggil. Ada sekian nama. Tapi yang menarik kan kita pengen tahu starternya siapa. Iya kan? Nah, kita lihat di bawah itu kan Martin Paes pasti udah. Betul. Posisi lalu Jesus. Nah, menurut Mas Sabto ini siapa di bawah nih? Jesus, Hilgers, sama Rido atau Hapner? Kalau saya pribadi ya, saya pingin Sintayong tuh memakai 2 gelandang bertahan. Jadi Hupner dibutuhkan di tengah. Ditarik ke depan karena Jenner nggak bermain, masih akumulasi kartu. Jadi di depannya tuh Hupner sama Nathan sebagai 2 gelandang bertahan. Tapi komposisinya bukan lagi flat 3-4-3, tapi 3-2 gelandang bertahan, 3 di depannya lagi ada Tom Hai. Jadi depannya cuman betul-betul Ragnar dan juga Rafael Strijk. Sementara kiri kanannya ya bisa Eleanor Reinders, bisa Sandy Walsh, di kiri bisa Verdong atau Shane Patinama, ya 2 pemain itulah. Jadi kalau bicara komposisi, kayaknya pemain lokal yang layak bermain sebagai starter ya cuma Rizky Ridho.
harus kita akui chemistry bersama Itses dan juga siapapun pemain belakang ketika Ridho dimainin, entah itu sebagai CB kanan, entah itu sebagai CB kiri, itu dia selalu udah bisa ngejel sama Jay Itses di belakang. Dan juga dengan Martin Paes ternyata chemistry mereka sudah kebentuk. Jadi mungkin satu-satunya pemain Liga 1 yang punya kemampuan untuk menjadi starter ya cuma Rizky Ridho di posisi back kiri, back belakang kiri. Ya kan kemarin waktu kita kalah lawan China, kan banyak orang protes kenapa Ridho nggak dipasang, kenapa Verdong dipasang di center back, ya kan? Yes. Kenapa nggak dikasih ke posisi dia yang selama ini wingnya udah bagus gitu. Kenapa Tom Haye dimasukin babak kedua? Apakah protes ini juga disampaikan oleh ketua umum waktu bertemu dengan SCY? Sehingga SCY nggak keras kepala juga nih. Kalau menurut Mas Sabto, kira-kira starter yang pas, yang menurut Mas Sabto siapa nih? Iya. Tadi kan masih Mas Sabto kan masih milih. Ya mungkin di pertandingan lawan China, Sintayong ingin memberikan pesan terselubung ya, bahwa komposisi pemain-pemain yang banyak pemain lokalnya ternyata in some way belum bisa works kalau kita berada di level sekarang. Mainin Witan di situ, mainin Asnawi di situ, ternyata nggak bisa works ketika kita butuh dari sisi ofensif. Pergantian dilakukan, Rizky Ridho main, ternyata bisa memberikan impact yang lebih bagus di lini pertahanan. Jadi mungkin dia ingin memberikan pesan bahwa starter pemain Liga 1 kita memang hanya Rizky Ridho yang layak untuk bermain di situ. Makanya nggak heran nanti begitu starter, ya cuma Rizky Ridho yang menjadi pemain dari liga lokal kita. Kalau bicara di komposisinya, ya di tengah Jayces, di kanannya Hilhers. Ya moga-moga kemarin dia cedera percussion doang, jadi tidak panjang cedera dia ketika tampil di Twente. Lalu di kirinya Rizky Ridho. Di depannya, karena kita tahu Jepang akan mendominasi permainan, mereka akan tampil dengan defense setup yang bagus, transisi yang bagus, lini tengah yang luar biasa ketika megang possession. Makanya saya bilang kita butuh 2 gelandang bertahan. Karena ketika Tom Haye main sebagai satu dari 2 gelandang, itu terlihat sekali coverage area dia tuh terlalu luas. Sehingga mudah fisiknya tuh terkikis dengan begitu cepat. Menit 60 sudah terlihat dia cukup lelah ketika main dengan intensity tinggi, di mana dia harus mengcover area yang cukup besar. Entah itu berpasangan dengan Nathan, entah itu berpasangan dengan Jenner yang selama ini dilakukan. Makanya kita butuh pemain yang tipenya sama juga nih untuk bisa bantu coverage area. Ketika Verdong di kiri nanti misalnya maju, ada pemain gelandang bertahan yang bisa nutup ke kiri. Ketika di kanan misalnya nanti Sandy Walsh maju, ada gelandang bertahan yang bisa menutup bantu juga di situ. Jadi di kirinya Verdong, di tengahnya Hubner dengan Nathan Choon, di kanannya Sandy Walsh kayaknya akan dimainkan di posisi itu. Lalu di depannya Tom Haye di antara 2 pemain ini, tapi depan sedikit. Karena kita tahu ya peran seorang Lionel Messi lah, sudah tidak banyak berlari, tapi visi dalam bermainnya kan selalu diterapkan ketika dia tidak banyak kehabisan tenaga untuk mengcover. Dan dia area. bagus juga di garis 16. Betul, dan semakin mendekat ke kotak penalti, semakin perannya semakin besar Tom Haye. Makanya di depan 2 gelandang bertahan itu ada Tom Haye. Sementara di depannya lagi Ragnar dan juga Strike. Ya mungkin di posisi Sandy Walsh kalau mau lebih ofensif bisa jadi Eleanor Renders juga yang dimainkan di posisi itu. Artinya kalaupun ada sesuatu dengan pemain pergantian juga materinya ada Jordi Amat juga mudah-mudahan, termasuk ada Eliano segala macam kan masih gampang untuk chemistry masih masuk. Wah, kita mesti translate pakai bahasa Korea nih. Supaya Sintayong istri dengar. jangan dia tetap dengan cara mikir dia kan. Kan lama-lama kita pintar juga ngelihat dari materi yang ada ya. Tapi benar, kalau kita mau curi sesuatu dari Jepang, saya setuju. Mungkin ada gebrakan, nggak harus main 90 menit menyerang, tapi ada gebrakan awal yang supaya ada shock buat Jepang. Ya setelah itu kalau kita bisa curi gol, ya tinggal bertahan kan gitu. Iya, betul. Oke, Mas. Itu lawan Jepang. Kan kita juga akan lawan
Saudi Arabia. Betul. Bukan lagi Roberto Mancini. Sekarang pelatihnya kan kembali ke pelatih asal dia, yaitu Renat. Ya. Renat ini kan boleh kita katakan kan Arab Jaya kan di tangan dia. Dia pegang beberapa tim di Afrika juga juara juga. Nah, kepercayaan STY bisa mencuri poin atau kan hari ini euforianya para netizen juga, wah lawan Arab kita harusnya menang gitu. Menurut Mas Sabto dengan perubahan pelatih ini. Iya, memang Arab di bawah Renard dengan di bawah Mancini itu berbeda sekali dari gaya permainan. Ya. Mancini lebih mencoba untuk memainkan ball possession, sementara Arab tidak terbiasa untuk main seperti itu. Kita kasih tekanan di awal, Arab panik, tidak bisa pegang bola, tidak bisa keluar dari tekanan, salah passing, banyak permainan yang menunjukkan ini bukan Arab seperti itu. Ketika Renard nanti megang, pastinya akan balik lagi ke gaya yang mereka yang lebih direct. Karena kekuatan utama pemain-pemain Arab adalah wing yang cepat, transisi yang cepat, bola dilempar ke depan, mereka sprint, body balance mereka bagus, adu untuk 1 lawan 1 mereka juga bagus. Jadi kayaknya mereka akan lebih beroperasi banyak di wings. Itu yang mungkin harus lebih kita waspadai adalah kecepatan pemain-pemain winger mereka. Lalu bola-bola yang akan dilempar ke belakang back kita, kalau kita terlalu tinggi, koordinasinya tidak rapi dan fokusnya tidak terjaga, gol seperti China bisa terjadi ketika tiba-tiba ada transisi bola panjang dikejar oleh striker. Hal-hal seperti itu yang mungkin harus lebih dimatangkan lagi oleh Sintayong ketika berhadapan dengan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi, komposisi pemainnya apakah perlu dirubah oleh STY atau kalau kondisi lawan Jepang kita nggak ada cedera lah, nggak ada kartu kuning atau merah gitu. Ya. Kalau ini kayaknya enggak sih, kayaknya balik ke skema awal 3-4-3. Tom Hai bisa dimainkan sejak awal berpasangan dengan Jenner lagi mungkin yang ada di situ. Di belakang nanti Justin Hubner berarti available untuk bisa tampil sebagai back di belakang juga. Ya bisa jadi komposisinya nanti belakangnya Hubner, Itses sama Reinders bisa juga komposisi seperti itu. Karena kita tahu Arab banyak mengandalkan crossing. Kita butuh pemain-pemain kita yang fit dalam bola-bola atas. Yaitu pasti ada Hubner, ada Itses dan juga ada Hilgers juga di posisi itu. Jadi 3 pemain yang mungkin berubah di laga lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi adalah pergantian dari Rizky Ridho ke Justin Hubner. Mungkin itu yang komposisi di lini belakangnya. Sementara tengahnya, karena saya tadi katakan mereka tidak terlalu banyak beroperasi di lini tengah, tapi lebih memanfaatkan justru wings. Jadi balik lagi Jenner dengan Hai tidak masalah kalau mereka bermain berdua. Beda dengan Jepang, ketika Jepang banyak operasinya justru di tengah, baru nanti masuk ke wing ketika di sepertiga terakhir. Jadi kita butuh 2 gelandang bertahan. Tapi sementara lawan Arab, 1 gelandang bertahan dalam diri Ivar Jenner yang sudah bakal available, saya rasa sudah cukup untuk bisa menemani Tom Hai di depan. Sementara 3 pemain kita di depan, entah itu nanti Marcelino, entah itu nanti Reinders, entah itu mungkin Witan yang mungkin dipasang, yang pasti mereka harus ngebantu dulu menjadi defense pertama. Ketika Arab ingin melakukan counter, ya mereka dulu yang melakukan pressing supaya bola tidak cepat sampai ke depan, bola ditahan dulu sehingga para pemain belakang kita udah bisa menggalang pertahanannya untuk lebih rapi banget, atur positioning dulu sebelum Arab akan masuk dengan crossing-crossingnya. Ya, yang penting STY tidak terjebak oleh paradigma. Yang saya maksud paradigma, harus ada pemain tidak melulu yang datang dari luar. Ngebrot. Ya kan? Iya. Harus ada pemain misalnya yang bukan diaspora. Ya. Harus pasang Witan atau Marcelino atau Ridho. Nggak ada lagi. Jangan terjebak paradigma itu. Betul. Karena semua yang terdaftar hari ini adalah pemain timnas. Jadi silakan dia pasang menurut kebutuhan. Sepakat ya Mas? Sepakat. Makanya saya bilang bisa jadi ntar 11-11-nya nih betul-betul pemain-pemain diaspora nih yang akan tampil 11-11-nya. Kalau nanti Ridho diganti Hubner, sementara depannya Eliano yang main
instead of Witan atau Marcelino. Jadi betul-betul 11-11-nya bisa jadi pemain-pemain Diaspora. Pengertian diaspora adalah orang Indonesia yang sudah bertempat tinggal di luar negeri lebih dari setahun. Berarti pemain Jepang pun pemain diaspora. Iya. Karena dia tidak bertempat tinggal lagi di Jepang. Iya. Sudah main di Eropa. Jadi diaspora dengan diaspora. Bukan naturalisasi. Iya. Naturalisasi itu perpindahan warga negara. Betul. Kalau diaspora ini kan karena di tempat tinggal. Ya. Nah, ini pengertian aja. Ya. Ya. Mas, kan kita juga kemarin, artinya dalam minggu ini ada yang namanya penambahan pemain. Ya. Kevin Dick. Lalu ada dua nama cewek, saya belum hafal tuh nama cewek itu. Oh, iya. Noah sama Estella sama Noah. Iya, Estella sama Noah. Nah, kan dalam minggu kemarin juga sudah paripurna. Mudah-mudahan dari paripurna bisa langsung keluar ke pres. Dari ke pres baru daftar ke perpindahan federasi. Ini kita bicara Kevin Dick. Nah, menurut Mas Sabto, proses ini bisa nggak tercapai untuk pendaftaran waktu kita lawan Jepang atau lawan Arab? Iya, kalau tanggal 14 kan yang menjadi batas pertandingan, sementara pendaftarannya itu di tanggal 7, seminggu sebelum. Artinya kan 2 hari lagi ya kalau kita bicara. Oke, anggap aja kan kita ini tayang hari Sabtu. Oh iya. Berarti kan sudah hari Senin kemarin sudah disahkan oleh Komisi 13. Ya. Bukan lagi Komisi 3. Ya, 13. Sudah disahkan Komisi 13 sama Komisi 10. Di hari Selasanya masuk paripurna. Nah, hari Selasa masuk paripurna, kan dia harus keluarin surat. Betul. Dari DPR yang dikirim ke Seknek, membalas surat permintaan dari Seknek. Ya, kalau nggak ada halangan, anggap aja hari Rabu keluar ke pres. Itu kan sudah tanggal 6. Tanggal 7 kan mesti kirim ke FIFA. Peralihan federasi. Nah, menurut saya agak impossible. Tapi kan bisa saja. Kalau dulu kan bisa kejar sampai ke luar negeri untuk sumpahnya. Ya. Belum sumpah. Ya kan, setelah keluar SK kan ke pres sumpah dulu, ya, baru daftar. Nah, tapi tadi Mas Sabto waktu kita ngobrol mengatakan kalau pemain yang sudah didaftar ada yang cedera bisa di-sub. Iya. Biasanya peraturannya seperti itu, bahkan di Piala Dunia itu 1 hari atau 24 jam menjelang kick off pertandingan pertama tim itu masih ada pergantian. Kalau ada pemain yang cedera itu masih bisa dilakukan. Walaupun submissionnya sudah seminggu sebelumnya. Tetapi begitu dia mau kick off, ada pemain dalam rentang 6 hari itu mengalami cedera, bisa diganti dalam pertandingan berikutnya. 1 hari sebelum pertandingan. Jadi misalnya nanti ada salah satu pemain kita yang cedera. Nah kan ini kalau kita dengar kan pemain yang siapa Yakob Sayuri kan, tampaknya kemarin terakhir pertandingan di Malut United mengalami cedera juga. Ya. Jadi apakah ada 1 slot untuk memasukkan Kevin Dick untuk menggantikan nama yang sudah didaftarkan atau dipanggil? Ya itu bisa saja untuk di switch gitu. Ya. Dan itu diperbolehkan sementara karena kita kan belum melakukan kick off-nya juga. Masih ada 7 hari menjelang pertandingan atau kick off-nya, lalu masih ada tambahan lagi 3 hari untuk menuju di pertandingan kedua. Jadi kalau ada pergantian menuju 2 pertandingan ini, saya rasa itu bisa dilakukan. Jadi masuknya nanti Kevin Dick, walaupun mundur 1 hari dari submission yang awal, dia masih bisa dimasukkan untuk pertandingan entah pertama, entah itu kedua, untuk menggantikan pemain yang mengalami cedera. Jadi masih ada kemungkinan? Masih ada kemungkinan. Karena walaupun mungkin lebih realistisnya untuk tampil di pertandingan kedua ya. Tapi siapa tahu di pertandingan pertama dia sudah bisa dimainkan. Nah, secara teori ini kan dia tetap pemain inti di Copenhagen. Terus Copenhagen baru break kan tanggal 10. Ya. Kalau SK Menteri selesai, kan dia bisa dilakukan kayak model Higgins, Kemenkumhamnya terbang
ke Belgia. Betul. Taruhlah ini terbang Copenhagen. Kan tetap dia nggak bisa keluar dari klub. Orang kan biasa kan di training club itu kan nggak bisa leluasa ngikuti program di luar klub. Iya. Tapi kalau ada izin, lalu ada bersurat dari kita untuk mengatakan bahwa kita butuh pemain untuk melakukan sumpah peralihan ini yang dibutuhkan dengan segera, saya rasa itu bisa ditempuh sih sebetulnya. Ya, berarti kembali komunikasi. Iya, komunikasi. Kalau saya lihat paling jelek, ya pas break dia datang, ikut latihan, sekalian sumpah. Ya, setelah diregister, tadi kalau ada pemain yang telah terdaftar cedera, dia bisa dimasukin. Ya. Tapi kalau ini terjadi bisa ya luar biasa. Betul. Ya kan? Tapi menurut perhitungan saya sih agak sulit ya. Agak sulit. Iya. Tapi who knows? Terlalu mepet ya. Ya. Itu yang. Nah, ini kan ada good news juga. Pertandingan lawan Jepang sold out. Berarti kan 70-an ribu lah ya. Ada 60.000 pemain ke-12. Apakah ini akan sedikit membantu timnas atau ini jadi bumerang, Mas? Membantu sih harusnya ya. Kalau kita lihat gimana fans kita sekarang ya dengan ultrasnya, dengan segala macam aksesoris yang ditunjukkan di lapangan, di tribun pun seperti apa, teriakannya sepanjang 90 menit tidak berhenti, itu kan sebuah hal yang tidak pernah dirasakan oleh pemain-pemain diaspora ini kan. Mereka tidak pernah membayangkan akan tampil di Belanda berapa sih pendukungnya? 20.000, 17.000, 30.000 paling banyak. Kalau ketemu Ajax ya mungkin mereka tampil di hadapan pendukung yang lebih besar gitu. Itu kan bicara klub gitu. Tapi untuk level timnas dengan sorakan seperti itu kan memberikan adrenalin yang lebih dan itu kan diakui sendiri. Verdong ketika pertama kali datang, I never felt seperti ini ketika bermain. Tom Hai pun mengatakan itu, Itses pun mengatakan itu. Jadi seharusnya ini bisa menjadi something yang positif ya. Karena kita kan butuh semangat, kita butuh dibakar pemain-pemain kita untuk bisa memberikan 100% sepanjang 90 menit di pertandingan melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Jadi ya saya pikir ini hal yang positif. Ya asalkan jangan anarkis ya, begitu kita kebobolan, kita kalah, langsung dukungan yang harusnya positif menjadi negatif. Kita harus tetap dukung. Supporter adalah support kan, yang harus diberikan adalah support. Jadi ya selama 90 menit itu support yang positif akan memberikan juga impact yang positif. Mudah-mudahan. Nah yang menarik kan ini juga menjadi homework PSSI, kan baru menerapkan sistem baru, menonton lewat Garuda ID. Kan pengalaman, ini pengalaman, mudah-mudahan ini nggak terulang. Setiap hal baru nggak mulus. Pertama habit orang, merasa biasa nonton gampang, ini harus diperiksa segala macam. Apakah itu menjadi chaos atau enggak? Mudah-mudahan ini enggak. Karena menghadirkan 60.000 orang itu enggak mudah. Nah kalau benar sold out, nah sistem Garuda ID ini gimana? Mulus nggak gitu? Mudah-mudahan nggak terjadi. Mudah-mudahan lancar. Kalau lancar, itu akan membawa impact luar biasa, sekalian menjawab kekhawatiran Bahrain. Ya kan? Saya yakin di lapangan nggak akan terjadi kericuan, tapi kalaupun ada sedikit keributan itu minor sifatnya, ya masalah sistem yang baru dibuat. Nah jadi apapun itu terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi, sekalian menjawab Bahrain, kami jadi tuan rumah yang bagus, ya kan? Tapi menurut Mas Sabto, kira-kira apa yang akan terjadi di pertandingan tanggal 15 itu? Ini penontonnya. Yang pasti yang kemarin mengalami kesulitan. Jangan dulu, udah ada Garuda ID belum? Belum. Saya nggak bikin. Tapi teman-teman saya sesama jurnalis butuh 3 hari untuk bisa akhirnya sukses untuk bisa masuk ke Garuda ID itu. Hari pertama itu kan kalau nggak salah Jumat ya. Pertama itu mereka nggak bisa masuk.
Sabtu nggak bisa masuk, di hari Minggu baru salah satu teman libur masuk. kali. jadi susah. Kayaknya berbarengan semua ingin melakukan pendaftaran, ya something yang overload kan pasti akan mengalami masalah. Ya. Jadi tidak bisa dibuka, itu situsnya tidak bisa dibuka. Tapi memang harus sabar, nunggu beberapa hari, akhirnya bisa juga, akhirnya teman-teman juga bisa untuk mendapatkan itu. Tapi setelah mendapatkan Garuda ID, PR-nya lagi adalah war ticket lagi kan. Itu juga menjadi masalah juga buat teman-teman yang ingin menonton, ya kayak nonton band-band Korea, tampaknya kan yang agak sulit memang untuk mendapatkan tiket. Dan ini nonton Coldplay. Untuk Coldplay juga war ticketnya luar biasa. Ini timnas sekarang kita war ticket dan nggak semua gampang untuk mendapatkan tiket. Sementara laganya kan seksi banget nih, Indonesia lawan Jepang, one of the best team di Asia dan juga di dunia lah, bahkan pasti kan semuanya ingin menonton. Yang nggak punya tiket kan pasti juga ingin merasakan euforia, ingin mencoba, siapa tahu last minute mereka bisa dapat tiket, yang kayak gitu-gitu kan siapa tahu tetap akan dilakukan kan oleh orang-orang kita kan, tetap aja pengen mencoba untuk hadir di stadion. Nah, suasana orang mau masuk ke stadion gimana bro? Nah, untuk face recognition kan katanya Garuda ID itu kan ada face recognition-nya juga. Ya. Apakah akan sudah berjalan pas pertandingan nanti, mereka dicek, apakah itu tidak overload juga sistemnya kan harus kita lihat juga. Mudah-mudahan sih semuanya lancar ya. Kalau paling nggak untuk start something yang ke arah positif memang harus dilakukan. Karena kan berkaca pada pertandingan lawan Australia, chaos di dalam. Terlalu banyak penonton yang harusnya tidak ada dalam stadion, mereka ada dalam stadion. Untungnya suasananya kondusif. Kalau suasananya chaos kan pasti stamping, pasti kan banyak masalah yang negatif lah kalau terjadi kelebihan penonton. Nah ini kan untuk membatasi itu, orang-orang yang sudah terdaftar, yang sudah bisa mendapatkan tiket, yang betul-betul bisa masuk. Ketika ada masalah di dalam lapangan, face recognition itu kan akan bekerja. Oh, ini orang ternyata sejarahnya seperti ini, bisa dilihat siapa yang tadi membuat kerusuhan, itu kan akan dengan otomatis menyaring orang-orang yang bermasalah. Ya mungkin ini hal yang bagus. Mungkin di game pertama belum ada rekor kan? Nggak tahu juga ya, apa Toto langsung nih? Belum ya? Kemarin pas Bang Hasani daftar, nggak pakai recognition? Pakai, berdasarkan dari, kan kita harus kirim foto. Oh, foto. Harus kirim foto dari foto itu. Kecuali mau kirim foto yang masih muda. Oh beda nih orangnya gitu. Nanti nggak bisa masuk, sama aja. Iya. Mas Sabto, kan kemarin juga ada pertemuan di Seoul kalau saya nggak salah, yaitu Sekjen dengan satu Esko bertemu dengan AFC. Mereka meminta, ini saya baca dari media, mereka meminta kalau bisa di pertandingan Indonesia, kalau lawan-lawan tim Saudi Arabia, tim dari Timur Tengah, wasitnya bukan dari Timur Tengah. Nah, mudah-mudahan ini terkabul supaya kecurigaan-kecurigaan seperti dalam pertandingan lawan Bahrain itu nggak terulang. Ya jangan nanti dianggap, oh kok kita komplain terus, padahal AFC-nya juga nggak mau mendengar permintaan kita kan. Nah menurut Mas Sabto ini bakal terkabul kali ya? Kayaknya ya. Tapi kan sempat muncul rilis lawan Jepang nanti adalah wasit asal Qatar. Nggak apa-apa, karena kan kita lawannya Jepang. Iya. Nanti wasit yang lawan Saudi Arabia Saudi mungkin dari Iran. Itu musuhnya Arab kan? Mudah-mudahan belain kita, enggak ya? Enggak lah, dari manapun wasitnya harusnya fair ya. Cuman kan yang saya bilang, ketika kita satu grup dengan Jepang, dengan Australia, otomatis wasit terbaik dari Jepang dan Australia tidak bisa kita pakai. Karena mereka ada dalam satu grup kita. Betul. Yang bisa dipakai dari Asia Timur berarti kan Korea Selatan. Yang bisa dipakai dari Asia Tengah, Uzbekistan. Dan yang di Jazirah Arab, yang paling nggak Arab, ya mungkin Iran ya, yang bisa tampil menjadi wasit yang cukup seimbang. Tapi yang penting sebenarnya mereka menjalankan dengan fairness lah. Kan maksudnya dari 4 wasit dari Arab yang kita memimpin pertandingan kita, yang bermasalah kan bisa dibilang cuma 1. Sementara yang Uni Emirat Arab, yang Qatar, yang satu lagi semuanya berjalan baik-baik saja gitu kan. Artinya tidak stereotip semua akan merugikan kita, semua bermasalah wasit dari sana, tapi ternyata kalau kita percentage ya cuman 25% yang jelek di itu. Cuman ya untuk
melihat sejarahnya kita banyak dirugikan, ya mungkin AFC akan melihat ini sebagai sebuah hal yang oke, kalau lawan Indonesia bermain, kita coba ketika lawan Arab, ya wasitnya jangan dari Jazirah Arab juga. Tapi saya suka statement Jesus saat itu. Wasit telah menjalankan tugasnya. Artinya kan dia seperti tim Jepang, nggak pernah komplain. Wasit. Seharusnya Indonesia juga harus sudah menjadi tim besar, nggak perlu lagi komplain hal-hal yang nggak perlu. Kan kita bukan lagi tim kecil. Kalau kita menang dengan meyakinkan kan nggak peduli siapa wasitnya. Ya. Udah urusan itu biarkan urusan ada yang ngurus lah. Ya kan? Kita nggak usah ikut-ikutan ngeblame selalu salah orang. Betul. Ya, kalau mau menang ya main bagus. Kalau ada salah wasit, ada bukti, kita tinggal lapor. Ya, kalau misalnya mereka ada silap salah, ya kalau kita bagus, kita menang. Mas Sabto, sebelum kita tutup nih, menarik. Ada statement Menpora, Kevin Dick. Saya nggak tahu apakah Kevin Dick atau dia mengatakan ini bukan naturalisasi terakhir. Berarti akan ada lagi. Menurut Mas Sabto, apakah di sepak bola atau di olahraga lain? Kalau yang ramai diributkan kan sepak bola. Padahal kalau kita bicara basket kan sebetulnya ada juga kan? Ada dan impact-nya besar buat timnas kita. Kita bisa dapat juara emas yang tadinya nggak pernah kita dapatkan. Impact-nya cukup besar gitu ya. Dengan ada pemain-pemain seperti apa yang didatangkan dari luar gitu. Jadi ya saya rasa kalau impact-nya bagus di satu cabang, lalu nanti di sepak bola juga impact-nya ternyata bagus, tapi kita harus lihat tetap roots-nya mereka tuh tetap harus ada, jalur itunya tetap ada. Jangan murni betul-betul yang perpindahan kewarganegaraan gitu. Kalau itu kan memang they have the right untuk membela Indonesia karena mereka punya darah Indonesia gitu. Kalau yang kayak gitu saya sih setuju, dan balik lagi ke pernyataan Pak Erick Thohir 150 pemain di semua level kompetisi itu kita punya 2 tim yang bagus sama bagusnya lah ya. Di setiap level umur. Jadi kan belum terpenuhi sekarang. Pastinya akan datang terus pemain-pemain seperti ini. Selama liga kita belum dibenahi, selama sepak bola kita belum bisa naik mengetuk pintu untuk levelnya sama dengan pemain-pemain timnas sekarang, ya saya rasa jalur ini masih akan dimainkan. Saya sependapat, tapi feeling saya yang kalau coba melihat statement Menpora, ya tambahannya buat pemain putri sih. Iya, itu kasihan. Kalau pemain putra, materi yang kita mau incar kan udah mulai terbatas. Iya. Yang memenuhi syarat ya. Nyari striker aja masih susah nih. Susah gitu kan. Tapi kalau who knows, kalau kali ada yang berubah, tentu ada yang muncul lebih bagus. Mas Sabto, terima kasih banyak. Ternyata obrolan kita harus kita closing. Ya. Kalau kepanjangan nggak enak. Itulah obrolan saya dengan Mas Sabto. Mudah-mudahan obrolan ini bisa kita sambung lagi. Nggak tahu kapan. Terima kasih. Kami mengharapkan pertandingan lawan Jepang kita bisa berbuat kejutan. Kalau bisa menang luar biasa. Kalaupun tidak bisa menang, paling nggak kita mengharap bisa mencuri 1 poin. Lawan Arab Saudi tentu kita harus berjuang mendapat 3 poin. Tapi kalau tanggal 15 itu kita dapat 3 poin dan lawan Arab Saudi dapat 3 poin, walah, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Maka oleh karena itu saya sepakat tadi dengan Mas Sabto, kalau kita ingin berada di level elit Asia, pembenahan yang harus dilakukan oleh federasi adalah di liga kita. Kalau tidak, ya kita terpaksa harus melirik pemain-pemain turunan Indonesia yang ada di luar. Dan itu sangat terbatas, tidak banyak. Memang banyak diaspora di luar, tapi belum tentu mereka semua pemain sepak bola. Jadi hari ini yang kita dapat, itu yang terbaik yang kita dapat di Belanda khususnya, karena memang banyak diaspora kita yang berimigran dulu ke Belanda. Nah, tentu harapan ini tidak terus-menerus terjadi dengan kita mengundang pemain-pemain diaspora, tapi kita bisa menghasilkan bibit-bibit terbaik dari liga kita sendiri. Itu harapan kita kepada timnas. All about sport.